Hai Sobat Medayu semuanya, kali ini kita dengan nuansa yang berbeda tentu saja. Kita sekarang nggak di Perpustakaan Medayu Agung. Kali ini kita jalan-jalan ke FIB UNER ya. Kali ini saya nggak sendirian, ditemani oleh salah satu dosen sejarah di FIB Universitas Airlangga, namanya Bapak Ihsan Rosyid. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Lama nggak ketemu nih Pak, udah gimana sekarang FIB berubahnya banyak ya? Lumayan. Ya, harus maju dan berkembang Pak. Iya. Di sarana berubah, kualitas juga berubah. Agar kita jadi lebih baik. Oke, baik. Tapi hari ini kita nggak ngomongin tentang FIB nih Pak. Kita sekarang ngomongin tentang penelitian Bapak yang berjudul Minuman Keras di Surabaya tahun 1900 sampai 1942. Ya. But first thing first nih Pak. Kenapa kok ambil tema tentang minuman keras nih? Kan yang lainnya kan misalnya ambil banjir, agraria gitu kan banyak Pak. Ya, apa ya? Di dalam dunia akademik kita berangkat untuk memulai sebuah riset itu diawali dari tema yang unik, genuine, belum pernah ada yang bahas, dan tema ini menarik untuk dijadikan sebuah riset. Nah, pada waktu itu sebelum memulai riset itu kebetulan ngajar dan baca tentang budaya populer. Nah, di dalam sejarah budaya populer itu apa? Salah satunya adalah kuliner yang di dalamnya ada makanan, ada minuman. Nah, kuliner yang aneh apa? Terus terbersit minuman keras. Minuman keras itu sejak zaman dulu sampai sekarang itu tetap ada. Itu awalnya itu. Jadi awalnya karena menurut Pak Ihsan itu aneh gitu ya. Jadi maksudnya apa ya? Dari dulu sampai sekarang itu udah ada tapi kok agak sedikit nyeleneh gitu mungkin ya Pak ya. Terus belum banyak orang bahas gitu. Terus nih mungkin langsung masuk ke penelitiannya Pak Ihsan aja. Gimana sih Pak awalnya minuman keras itu masuk ke apa ya, pada saat itu Nusantara ya atau apa? Atau Pulau Jawa pada saat itu udah? Sebetulnya semua kalau kita baca dari berbagai macam literatur maupun sumber ya, minuman keras itu menjadi bagian kebiasaan seluruh elemen masyarakat. Sekarang orang mengatakan sebagai minuman keras. Minuman keras kita istilahkan sebagai sesuatu yang memabukkan. Tapi pada dasarnya itu berangkat dari bagaimana manusia pada zaman dulu, nenek moyang masing-masing peradaban bangsa itu ingin mendekatkan diri pada yang menciptakan, mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau kita misalnya di beberapa agama itu nggak bisa dilepaskan dari kalau saya ngomong minuman keras salah ya. Misalnya ada beberapa minuman yang dianggap suci. Iya. Terus di beberapa budaya yang kemudian kita klasifikasikan sekarang sebagai minuman keras itu dulu minuman yang sakral, yang keramat, sehingga dengan minum-minuman itu mendekatkan diri sama Tuhan. Misalnya di masyarakat Hindu, kemudian di masyarakat tradisi Kristen itu kan juga ada minuman yang dianggap keramat. Di Islam juga ada. Oke, baik. Karena dengan melupakan bahwa minum itu kemudian lupa akan duniawi, seolah-olah dekat dengan Tuhan. Kalau seperti itu. Jadi dulu itu awalnya minuman ini merupakan minuman yang sakral gitu ya Pak. Ya, jadi kayak nggak semua orang bisa menjangkau minuman itu gitu ya. Nah, terus gimana nih perjalanan minuman yang sakral ini bisa menjadi suatu yang dikonsumsi oleh masyarakat, tapi pada saat itu kan masih masyarakat elit ya. Kalau di Jawa pada saat itu gimana nih Pak perjalanannya? Ya, kebetulan riset saya ini khusus minuman keras Eropa. Sebetulnya ada minuman keras dari tradisi peradaban lain, ada dari Tionghoa itu ada arak, ciu, kemudian dari Nusantara sendiri pun juga ada, misalnya toa, terus arak beras, di Indonesia juga ada. Cuman yang saya bahas adalah minuman keras Eropa. Nah, bagaimana itu datang? Sebetulnya minuman keras ini kalau mau dikatakan leveling, ada level elit, ada level biasa. Orang-orang yang elit minumnya menggunakan bahan baku dari anggur.
kemudian kita mengenal wine, kemudian Genever, konyak gitu. Nah tapi kalau masyarakat biasa, kemudian bahan bakunya adalah tepung gandum atau beras yang kemudian kita kenal menjadi bir. Nah, di kedua jenis itu masuk ke Nusantara pada waktu itu ya seiring kedatangan orang-orang Eropa sejak Portugis, kemudian VOC. Nah mereka itu kan sudah terbiasa dengan kebiasaan tradisi minum-minuman keras yang ada di negara. Dibawa ke sini nggak mungkin berubah kan? Yeah. Nah, akhirnya bawa itu. Kemudian lama-kelamaan ya minuman itu kemudian dikenal di masyarakat Nusantara sampai akhir keberadaan orang-orang Eropa. Oke, jadi awalnya itu orang Eropa datang ke sini dan membawa serta budaya mereka yang nggak bisa lepas gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan sebelum mereka in charge nih ke masyarakat pribumi, terutama golongan elit ya, karena pada saat itu golongan elit yang langsung bersentuhan kepada bangsa-bangsa Eropa. Itu gimana Pak prosesnya? Maksudnya kan nggak mungkin ini minuman masa langsung dicoba gitu kan, nggak mungkin sih Pak. Jadi kayak ada misalnya ada acara tertentu atau ada apa lagi gitu. Ya jadi gini, sebetulnya tahun 1840 itu kan ada reglement yang memberikan peraturan secara jelas terjadi klasifikasi bangsa. Kelas 1 orang Eropa, kelas 2 Timur Asing, kelas 3 Inlander gitu. Nah, implikasinya apa? Segala hal yang dilakukan menjadi gaya hidupnya orang-orang kelas atas Eropa itu dianggap sesuatu yang mewah, elit, dan itu menjadi indikator modernitas pada waktu itu. Oh, gitu. Kalau minum seperti ini dianggap orang Eropa. Kalau orang Eropa ya berarti wow, prestisius. Prestis ya, lebih ke itu prestisnya. Jadi apa ya, minuman keras ini dengan mudahnya masuk ke ini ya Pak ya, berarti ke Nusantara pada saat itu. Karena kalau misalnya udah minum minuman keras itu dianggap kayak ya dalam tanda kutip setara lah sama kayak orang Eropa atau gaya hidupnya sama dengan mereka gitu. Salah satunya seperti itu. Makanya kapan dan di mana minuman keras Eropa ini dikonsumsi itu tidak setiap hari, tapi ada momen-momen khusus. Misalnya kalau saya baca di bukunya Darsiti Suratman di Keraton Surakarta itu ketika perjamuan penting keraton itu ada ritual tos. Itu tos itu kan bukan dari sini, tapi ada di dalam tata cara perjamuan resmi keraton. Tos itu ya minum yang di gelas itu diangkat itu ya Pak ya. Itu penghormatan kan bagi budaya Eropa, tapi di keraton ada. Kemudian khusus untuk orang-orang Eropa banyak juga ditemukan di saat mereka kan butuh berkumpul antar sesama mereka. Nah, makanya di beberapa kota besar yang banyak orang Eropa ada namanya society, perkumpulan orang-orang Eropa. Society ya. Jadi mereka bersosialisasi antar orang-orang Eropa, meskipun dari orang Eropa kadang-kadang kan nggak saling kenal. Para pengusaha perkebunan, kemudian pejabat pemerintah, terus mereka yang ada bisnis di Hindia Belanda, di kota-kota besar itu pada akhir pekan biasanya ke society, ke rumah bola. Ya, rumah bola atau biliar, kemudian di restoran-restoran itu. Berarti kalau misalnya pabrik pertama bir itu ada di Surabaya, konsumsi bir lah ya minimal pada saat itu udah banyak ya Pak di orang-orang di Surabaya ya? Iya, karena bir itu bagi orang-orang Eropa itu kayak minuman harian. Nggak minum bir ya kayak soft drink biasa gitu aja ya? Orang kita itu nggak minum teh atau nggak minum kopi ya gitu. Jadi mereka setiap saat harus minum bir. Tapi dulu ada nggak sih Pak orang selain bangsa Eropa nih yang beli bir itu? Ada. Nah, beberapa iklan tentang khusus Java bir ya yang saya temukan itu setiap momen-momen tertentu seperti kelahiran Ratu Wilhelmina kan ada pasar malam gitu. Ya. Nah itu dijual juga di situ, dan yang datang kan masyarakat dari mana-mana Bumi Putra juga. Karena ada beberapa
merek dari Java Bir itu yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi ini udah ada perpindahan ya Pak. Dulu kan minuman keras kan atau minuman dianggap minuman sakral gitu ya. Terus abis itu dipakai atau diminum saat acara tertentu seperti jamuan atau apa gitu. Tapi sekarang kan udah jadi minuman sehari-hari. Jadi mungkin mulai ada pergeseran pergeseran fungsi kali ya dari minuman sakral jadi minuman sehari-hari gitu. Minuman populer. Iya, minuman populer. Oh iya, terus kan tapi kan nggak mungkin kan misalnya di Surabaya itu yang beredar cuman Java Bir aja gitu kan. Pasti ada beberapa yang kayak sejenis wine gitu-gitu loh yang bahan pokoknya dari anggur gitu. Itu kan juga pasti masih impor dari Eropa ya Pak ya. Nah itu ada nggak sih Pak beberapa toko atau beberapa importir gitu yang khusus? Banyak ya importir pada waktu itu. Misalnya salah satunya Asiatik handel maskapai, kemudian dari orang-orang Tionghoa juga ada yang menjadi importir minuman keras ini karena memang yang paling enak, yang paling bagus ya memang berasal dari, kalau wine itu dari Prancis. Oh iya, dari Prancis ya. Terus kalau bir itu yang bagus dari Belanda. Meskipun di sini ada pabrik bir, tapi ada juga yang diimpor. Dan tempat jualannya di mana ya, di society tadi, kemudian di restoran-restoran Eropa, kemudian di hotel-hotel Eropa. Itu tempat untuk mendapatkan minum-minuman keras, terutama yang impor, yang mahal. Berarti jatuhnya minuman kerasnya juga ada kastanya ya Pak ya. Jadi kasta yang produksi di Surabaya itu misalnya yang nomor berapa gitu, terus nanti ada bir tapi tingkatannya impor gitu ya Pak ya. Ada. Nah, sekarang kan kita udah ngomongin sejarahnya ya Pak. Kalau minuman keras itu sebenarnya awalnya minuman yang sakral, terus tapi ada efek sampingnya. Di penelitiannya Bapak kan juga dituliskan pada akhirnya ya necessary evil. Nah, menurut Bapak gimana di sekarang ini? Apakah minuman keras itu masih menjadi necessary evil? Kan kita tahu kan, ya bukan menjadi rahasia umum lagi kalau misalnya minuman keras itu masih banyak beredar di sekitar kita gitu. Gimana menurut Bapak? Ya, sebetulnya sejak masa kolonial itu sudah ada kajian tentang bahaya minuman keras. Yang saya temukan itu ada orang Belanda, J. Katz namanya, dia membuat sebuah publikasi tentang judulnya alkohol kuat, bahaya dan upaya pencegahan dari minuman keras. Minuman beralkohol. Ternyata pada waktu, dan tulisan itu muncul tahun 1930-an. Berarti di pihak orang-orang Belanda sendiri itu juga sudah mengakui bahwa minuman keras itu ada yang berbahaya. Berbahaya apa? Misalnya ini, kita di beberapa pemberitaan koran setiap akhir pekan di society itu seringkali terjadi keributan. Bahkan ada juga sampai yang meninggal karena apa? Pada saat mabuk minuman keras, secara kesehatan dan secara psikologis pada waktu itu sudah dibahas. Nah, perkembangan terbaru sekarang ya seperti itu kan. Jadi beberapa riset dari pemerintah, dari lembaga-lembaga universitas, ya minuman keras dikonsumsi berlebihan itu kan juga berbahaya bagi kesehatan, bagi ekonomi. Tetapi kenapa sampai sekarang kok masih ada? Nah, itu evilnya, necessary-nya apa? Ternyata masih beredar karena secara ekonomi menguntungkan. Ada yang butuh. Evil, setan, tapi dibutuhkan. Ya, contoh di seluruh wilayah necessary evil itu banyak. Dianggap setan tapi dibutuhkan. Salah satunya minuman keras, prostitusi, benar. apalagi ya, judi. Kalau menang ya Pak ya. Ya kan necessary evil. Iya. Meskipun kalah terus dia ketagihan. Tetap iya. Itu entertaining juga. Minuman keras juga sama. Nah itu makanya kenapa kok saya menggunakan konsep ini. Berarti kalau dari dulu sampai sekarang itu masih tetap ya, maksudnya sesuatu yang evil tapi dibutuhkan gitu sama masyarakat. Selama kita masih dibutuhkan sama orang, pasti dijual di setiap gitu. zaman akan tetap ada. Iya, akan tetap ada, benar. Oke, itu tadi penuturan dari penelitiannya Pak Ihsan tentang minuman keras di Surabaya.
Kalau misalnya kalian mau kita membahas tentang penelitian yang lain lagi, coba komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe dan like. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Sahabat Mendayu. Makasih Pak Ihsan atas waktunya. Sama-sama. Mungkin lain kesempatan kita ketemu lagi. Oke, sukses. Makasih Pak. Sama-sama.